Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu Siu Kelinci di bulan Juni 2020. Kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi sama kamu ya. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik, kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya cocok, oke? Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya. Kontak WA saya yang baru 0877 8055 1041. Nanti ada Monica, keponakan saya, yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya. Ambil kartu paling kiri. Ada kartu kunci. Kartu kunci ini kartu bagus ya. Berarti apapun masalah kamu ya, entah itu keuangan, entah itu pekerjaan, entah itu usaha, entah itu hubungan, kamu akan menemukan jalan keluar. Ya, bisa jadi kamu lagi mencari jalan keluar untuk semua masalah kamu ya. Kita lihat kartu selanjutnya biar ceritanya nyambung ya. Paling kanan. Oke, di sini ada kartu perahu ya. Mungkin ada niat kamu untuk berpergian gitu ya. Kamu ingin menemui seseorang, bisa juga seperti itu. Atau kamu akan bekerja sama dengan orang luar kota, bisa juga seperti itu. Bahkan bisa orang luar negeri, intinya nyebrang lautan. Jadi cocokkan saja dengan kondisi kalian sekarang ini ya. Yang saya lihat di sini sepertinya kalau kamu mau menemukan jalan keluar untuk masalah yang sedang kamu hadapi sekarang ini, memang kamu harus sabar gitu ya. Kartu perahu ini kan perjalanan yang menempuh jarak jauh gitu ya. Berarti bisa sebulan, bahkan bisa bertahun-tahun gitu ya. Kalau kamu punya masalah yang benar-benar berat, sepertinya kamu harus punya kesabaran yang lebih ketika kamu menghadapi masalah yang sekarang ini terjadi sama kamu gitu ya. Nggak bisa buru-buru ini ya. Kartu ini ya, kartu perahu ini yang menandakan bahwa harus punya kesabaran yang lebih. Kita nggak tahu loh, ombak ini kan tinggi ya. Kadang tenang, nampak tenang, tapi kita nggak tahu gejolak di bawah air gitu ya. Jadi apapun bisa terjadi dalam kehidupan kamu, tapi saya yakin karena ada kunci di sini, kamu akan menemukan jalan keluar untuk masalah kamu di bulan Juni ini ya, gitu ya, Siu Kelinci ya. Oke, kita lihat kartu berikutnya ya. Di sini ada kartu menara. Mungkin kamu terkadang merasa tidak bisa melakukan apa-apa, kamu merasa sendiri ya, karena kartu menara ini bisa juga mewakili perasaan lonely gitu ya. Kadang merasa terasing, kadang mungkin kamu merasa kok ketika saya mengalami hal seperti ini kayaknya nggak ada yang bisa membantu saya harus berdiri sendiri, saya harus bertahan sendiri, saya harus bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Yang saya lihat di sini ya, mungkin ya ada hal yang tidak berjalan mulus dengan rencana kamu ya. Ada target, ada yang seharusnya sudah kamu dapatkan di sini ya, kartu kunci, tapi meleset gitu ya. Meleset dalam arti kata malah diundur, butuh waktu lagi ya. Kartu kapal menandakan ada proses, ada perjalanan untuk kamu mencapai apa yang kamu mau ya. Ini kalau pekerjaan atau bisnis ya. Oke, lihat di sini. Seharusnya kamu sudah mampu untuk berdiri sendiri. Istilah kata tuh gini, cobalah belajar untuk mandiri ya. Untuk ibarat kata tuh kalau orang usaha itu kan ya, semakin berpengalaman semakin banyak ilmunya ya. Kadang-kadang kita harus belajar itu dalam arti kata begini, kita join dengan orang ya, kita punya tugas masing-masing atau kita mengerjakan sama-sama ya, kita belajar loh dari ilmu teman join kita ya. Oh ya, seperti ini loh, dia punya kelebihan, pasti punya kelebihan, kamu juga punya kelebihan ya. Semua orang punya kelebihan. Jadi
untuk membuat kamu lebih mandiri, alangkah baiknya ketika kamu bekerja sama dengan orang ya kamu pelajari cara kerja dia ya, ibaratnya kelebihan dia apa. Jadi ketika kamu mencoba untuk sendiri gitu punya usaha, kamu akan kuat, kamu akan mampu ya, kamu gak goyang lagi, istilah kata tuh ya, kamu bisa berjalan seperti kapal ini ya, tidak perlu mengandalkan teman join atau apa. Oke, jadi hidup kamu ini penuh proses. Kalau kamu mau mendapatkan apa yang semestinya kamu berpikir ini sudah saya dapatkan, tapi ternyata ada hal yang menunda, yaitu waktu ya. Bukan berarti kamu tidak mendapatkan itu, tapi kalau saya lihat di sini penundaan aja ya. Kartu kapal ini berjalannya kan lambat, gitu. Jadi kamu mengikuti proses saja untuk mendapatkan apa yang kamu mau, oke? Ya, untuk rezeki juga saya lihat ada rezeki, walaupun tidak terlalu besar, tapi saya lihat ada rezeki untuk kamu. Dan di bulan Juni pelan-pelan ya, jalan keluar yang kamu harapkan itu kamu akan dapatkan ya, kartu kunci ini. Nggak perlu ego, nggak perlu memaksakan sesuatu, karena segala sesuatu yang dipaksakan hasilnya nanti akan mengecewakan. Lebih baik kamu mengikuti proses hidup kamu, proses kamu berjalan mendaki ya, menaiki menara ini sampai ke puncaknya. Semua butuh proses, nggak ada langsung tutup mata celing langsung naik ke atas, itu tidak ada. Orang mau punya kehidupan lebih baik ya pasti ada proses. Orang pingin lebih pintar lagi pun istilahnya prosesnya belajar ya. Nggak ada beli ilmu langsung kita masuk kota, nggak bisa gitu ya. Kita harus terjun langsung, istilahnya kita harus mau belajar. Itulah hidup, itulah ibarat kata proses untuk kita menjadi orang sukses. Oke? Saya rasa nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Bagi kamu yang mungkin mau mencari pekerjaan baru, saya yakin akan kebuka jalan kamu untuk mendapatkan pekerjaan. Bisa jadi di luar kota atau kamu di ibarat kata tuh ditawari entah kerja luar negeri atau jadi TKW atau jadi TKI ya gitu ya, enggak ada masalah. Ini saya lihat kamu rezekinya di perantauan, jadi jangan pernah takut untuk mencoba merantau ataupun kamu bekerja sama dengan orang luar kota ya, enggak apa-apa gitu ya, karena ini membawa hal yang baik untuk kamu ya. Kartu menara positif kok ya. Ibaratnya mungkin di sebagian kalian ada yang kerjanya mungkin ya membuat ibaratnya apartemen atau gedung atau rumah ya, karena di sini kartu menara ini kan berbentuk bangunan. Jadi istilahnya mungkin saja hoki kamu, kerja kamu ya di hal-hal lingkungan seperti kontraktor atau kamu ikut apalah borongan atau apa ya, itu yang ditujukan oleh kartu menara ini ya. Jadi sebuah bangunan istilahnya begitu. Dan sekarang kita bahas lagi untuk urusan asmara ya. Tadi kalau untuk pekerjaan rezeki ya oke-oke aja lah, walaupun butuh waktu ya. Tapi kamu pasti mendapatkan jalan keluar yang kamu mau gitu ya. Jadi di bulan Juni ini optimis aja walaupun semuanya terasa lambat ya, karena kapal ini lambat gitu ya. Ya nikmati aja. Ya, nikmati aja. Inilah perjalanan hidup kamu ya. Ini untuk urusan asmara. Saya melihat kamu berhubungan dengan orang yang jauh ya, bisa jadi orang luar negeri ataupun orang luar kota ya, bisa jadi kamu lewat internet ya, LDR gitu ya, dan kamu merasa cocok walaupun kamu mungkin belum terlalu mengenal orang itu, tapi kamu udah mempunyai rasa cocok ya, kartu kunci ini ya gitu. Dan kamu ada rasa ingin tahu lebih banyak tentang orang ini, dan saya lihat dia belum terbuka sama kamu ya, dan kamu juga belum terbuka karena kartu menara ini ada hal yang ditutupi gitu ya. Jadi saya rasa berteman saja dulu, nggak usah terlalu banyak berharap ya. Yang namanya hubungan itu, keterbukaan dari awal itu akan jauh lebih baik gitu ya, daripada kita berbohong, menutupi kekurangan kita, menutupi ibaratnya kehidupan kita. Kalau memang kamu punya niat yang baik ya itu harus terbuka ya, tunjukkan kekurangan kita, itu yang utama ya, nggak perlu menunjukkan kelebihan. Karena apa? Kalau kelebihan ya otomatis mereka pasti mau nerima kelebihan kita, tapi ketika kelihatan kekurangan kita, belum tentu orang tulus menerima kekurangan kita gitu, istilahnya seperti itu ya. Dan saya lihat
di sini ya, saya lihat di sini sepertinya kamu akan kedatangan dia, mungkin ya, kamu akan bertemu dengan dia, dia akan mendatangi kamu, bisa juga ini ya, atau dia menyuruh kamu mendatangi dia gitu, bisa juga seperti itu ya. Intinya akan ada perjalanan untuk bertemu dengan orang ini gitu ya. Jadi kalau saya lihat di sini ya, silahkan aja kamu mencoba untuk menjalin hubungan ya dengan orang ini ya, karena saya lihat ya tidak ada hal buruk ya yang saya lihat di sini ya. Yang penting terbuka, itu aja. Saya melihat masih belum ibaratnya dia mengatakan yang tentang diri dia yang sebenarnya, kamu juga seperti itu gitu ya. Jadi perlu kedewasaan gitu ya. Dan kalau dalam hubungan rumah tangga yang saya lihat di sini, apapun masalah dalam rumah tangga kamu bisa menemukan jalan keluar ketika kamu dengan pasangan kamu apa adanya gitu ya. Nggak perlu menyimpan sesuatu di hati ya, ungkapkan saja gitu ya. Pasangan yang baik ya dia akan mengerti gitu ya. Ketika dia entah dikritik, entah dia ibarat kata pasangannya mengatakan hal yang sebenarnya, harusnya dia bisa menerima gitu ya. Itu bukan sebuah kritikan, tapi sebuah kemajuan untuk kamu punya hubungan baik dengan pasangan kamu. Tapi ketika kamu dikritik, kamu malah nggak suka, nah itulah yang jadi kendala dalam hubungan kalian gitu. Jadi saya rasa hanya ego kalian yang harus diturunkan gitu ya. Tidak perlu berargumen ya, mending lebih banyak ya sudahlah, ibarat kata tuh ya mengalah gitu ya, diam saja istilahnya dalam rumah tangga gitu ya. Saya rasa ini aja ya, nggak perlu panjang lebar. Saya mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, mungkin ada kata-kata salah ya di video saya gitu ya. Namanya manusia, tidak ada sempurna ya. Tetap stay di rumah ya, keadaan belum membaik gitu ya. Dan semoga berkah Idul Fitri ini kita dapatkan semuanya ya. Kalau seandainya ada yang cocok dengan readingan ini, mau konsultasi silahkan hubungi WA saya. Tapi kalau seandainya nggak cocok, nggak usah dipikirin ya. Karena ini bukan persona reading ya, jadi bijak dalam menyikapi sebuah tebaran. Kalau nggak cocok di video saya, mungkin ada video lain yang di YouTube channel yang lebih cocok dengan Anda gitu ya. Jadi jangan mengotori video saya dengan komentar-komentar yang membawa energi negatif. Oke, terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.